Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Pendeta Heni Momongan. Salam kasih, sukacita, dan damai sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya rindu lagi untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita minta hikmat tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Kami sungguh bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami di saat ini. Kami rindu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Anugerahkanlah kami hikmat sorgawi untuk memahami akan perkataan-Mu dalam Alkitab. Kami akan renungkan bersama sehingga kami mengerti, kami pahami, terlebih kami dituntun untuk dapat melakukannya sesuai kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan yang akan kita renungkan dalam Injil Markus pasalnya yang ke-6, ayat 30 sampai ayatnya yang ke-44. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menghadap ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Tema perenungan kita saat ini, kamu harus memberi mereka makan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita dan makna 5 roti dan 2 ikan merupakan salah satu kisah mujizat yang paling fenomenal yang dilakukan oleh Yesus dalam pelayanannya. Bahkan keempat Injil, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, menuliskan kisah dan makna 5 roti dan 2 ikan tersebut. Lokasi terjadinya peristiwa ini adalah di daerah bergunung sunyi dekat sebuah kota yang bernama Betsaida di sisi timur laut Danau Galilea atau disebut Danau Tiberias. Setelah Yesus menerima berita kematian Yohanes Pembaptis,
serta kembalinya ke-12 rasul dalam perjalanan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Atas pengutusan Yesus, rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang telah mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika." Banyak orang yang mengikuti Yesus karena mereka sudah mendengar tentang Yesus, pengajaran-pengajaran serta mujizat-mujizat yang dilakukannya, sehingga dikatakan Yesus dan para rasul tidak sempat makan. Maka berangkatlah mereka menyingkir dari situ untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, ternyata ada begitu banyak orang yang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dan dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Karena Yesus melihat banyak orang datang mencari Dia, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Kemudian Yesus memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajar banyak hal kepada mereka. Kemudian karena hari sudah mulai malam, mereka harus makan. Ketika para murid berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan." Yesus menegaskan, "Kamu harus memberi mereka makan." Menanggapi perintah tersebut, para murid menunjukkan keterbatasan mereka. "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Inilah kesempatan bagi Yesus untuk mengajar para murid, tetapi juga kita semua, bahwa ketika kita berhadapan dengan masalah yang sulit atau dalam keterbatasan, dalam kekurangan, jangan hanya melihat pada milik kita yang terbatas. Karena apapun yang ada pada kita sesungguhnya adalah cukup. Percayalah kepada Tuhan, maka Ia akan mencukupkan segala sesuatu yang kita perlu. Tuhan mau kita melakukan sesuatu walaupun kecil, niscaya Tuhan akan melengkapinya dengan hal-hal yang besar. Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di rumput hijau berkelompok-kelompok. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak yang ada pada waktu itu. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh yang terkumpul. Selain itu, ikan-ikan pun masih tersisa. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak atau tidak terhitung dengan perempuan dan anak-anak. Nah, saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, roti adalah gambaran kebutuhan paling pokok bagi hidup kita manusia. Tanpa makan dan minum, manusia tidak dapat bertahan hidup. Sebagai umat Kristiani, kita mengimani bahwa mujizat 5 roti dan 2 ikan melambangkan bahwa Yesus sebagai roti hidup. "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yohanes 6 ayat 35. Yesus menyebut dirinya sebagai roti hidup. Allah memberikan roti yang memberi kehidupan kekal, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi kisah ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa roti yang diberikan kepada orang banyak itu adalah simbol dari dirinya sendiri, yang adalah roti hidup. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa pesan yang mau disampaikan dari cerita ini? Yang pertama, Yesus dapat melakukan mujizat yang besar dan dahsyat. Apa yang tidak mungkin bagi kita manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu kita tidak perlu khawatir.
akan kekurangan kebutuhan jasmani, karena Yesus sangat sanggup membuat mujizat, bahkan melipat gandakan apa yang kita punya menjadi berkelimpahan. Tuhan Yesus punya kuasa yang dapat melakukan segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh keterbatasan kita manusia. Yang Yesus minta dari kita adalah percaya dan taat kepada kehendak-Nya. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Selebihnya biar Tuhan yang bekerja, melakukan dan menyatakan rencana dan rancangannya yang indah bagi kita. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Sebagaimana Tuhan mampu menyediakan dan memberi makan kepada 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan yang diberkatinya, kita juga harus percaya bahwa Tuhan pun mampu memelihara, mencukupi, dan memberkati segala keperluan dan kebutuhan hidup kita menurut kekayaan kasih karunia dan kemuliaan dari Tuhan. Percayalah bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat dan indah pada waktunya. Ketika kita hidup di dalam Kristus, kita tidak hanya dicukupkan dan dikenyangkan secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Iman kita dikuatkan dan diteguhkan karena Yesus Kristus adalah roti hidup yang membawa pada kehidupan kekal. Hal yang kedua, sekecil apapun yang kita punya, saudara, misalnya talenta, uang, waktu, dan sebagainya, serahkanlah kepada Tuhan. Saat kuasa Tuhan bekerja, Tuhan akan membuat sesuatu yang nampaknya kecil menjadi berdampak, bernilai, dan bermakna bagi banyak orang. Perbuatan baik sekecil apapun kita lakukan untuk sesama, menolong orang di saat mereka membutuhkan bantuan, apakah itu lewat tenaga kita atau lewat pikiran dan materi. Kita melakukan sesuatu yang nampaknya kecil dalam pandangan manusia dan sederhana, tetapi ketika kita melakukannya disertai dengan hati yang tulus dan ikhlas dan dengan penuh ucapan syukur, percayalah, semua yang kita lakukan dapat menjadi sesuatu yang sangat-sangat berarti. Pemberian sekecil apapun itu, misalnya ketika kita berbagi makanan yang lebih kepada tetangga kita, atau mungkin kita berdiakonia kepada orang-orang yang miskin, ketika kita mengambil bagian untuk peduli kasih dengan saudara-saudara kita yang tertimpa bencana, sekecil apapun yang sudah kita beri, sesungguhnya sangatlah berarti bagi mereka yang menerimanya. Dan semuanya itu akan diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Hal yang ketiga, Yesus dengan sangat jelas mengatakan kepada para muridnya, para rasul, dan juga kepada para pembaca Injil ini, atau kepada kita sebagai orang percaya, kamu harus memberi mereka makan. Artinya Yesus mengharuskan kita untuk berbelas kasih dan memiliki bela rasa terhadap sesama, peduli dan memperhatikan sesama. Sekecil apapun pemberian kita, jika kita beri dengan tulus dan ikhlas, itu sangat berharga bagi orang yang menerimanya. Yesus mau mengubah cara berpikir para murid yang sebelumnya hanya memikirkan diri sendiri. Maka perkataan Yesus, kamu harus memberi mereka makan, memiliki pengertian bahwa mereka juga harus memikirkan orang lain. Dalam arti jangan kita hanya mengutamakan kepentingan kita sendiri. Jangan kita egois, jangan kita angkuh, serakah, tetapi kita juga harus menaruh perhatian, kepedulian, dan kasih dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagai orang percaya, sudah seharusnya kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Tuhan menolong, memampukan, dan memberkati kita melakukan firman-Nya. Amin.